Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu kembali dengan pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas tema 4, yaitu tentang globalisasi. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, menggali isi teks yang didengar atau dibaca. Yang kedua, hasil penggalian informasi disajikan dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Bagaimana cara menggali informasinya? Yang pertama, membaca atau mendengar teks dengan saksama. Yang kedua, menentukan topik atau tema. Yang ketiga, menentukan informasi penting dari masing-masing paragraf. Sekarang, buka buku kalian halaman 45. Di situ ada teks eksplanasi yang berjudul Pengaruh Globalisasi Terhadap Pariwisata. Cara mudah untuk menyajikan informasi penting suatu teks adalah yang pertama dengan menggunakan diagram atau peta pikiran. Kemarin kita sudah melakukannya dengan menggunakan peta pikiran. Teks eksplanasi kita sajikan dalam peta pikiran. Yang kedua dengan gambar berseri. Ini yang akan kita coba lakukan. Teks di halaman 45 tadi kita akan buat menjadi gambar berseri. Ini hasilnya. Yang pertama, di paragraf pertama, menceritakan tentang perkembangan teknologi sebagai salah satu penanda adanya arus globalisasi mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat dalam berbagai segi kehidupan. Kemudian di paragraf kedua, promosi pariwisata suatu negara dapat dilakukan dengan kemajuan teknologi. Kemudian yang ketiga, Indonesia memanfaatkan perkembangan teknologi dengan programnya Wonderful Indonesia untuk mempromosikan pariwisata tempat-tempat menarik di Indonesia. Kemudian yang keempat, perkembangan teknologi memang bisa berpengaruh terhadap bidang pariwisata, tetapi perlu kerjasama antara pihak masyarakat dan pemerintah. Demikian tadi ya, satu teks eksplanasi kita bisa sajikan dalam gambar berseri. Ada 4 paragraf, ada 4 gambar juga. Kalian bisa melakukannya, bisa mencobanya di teks eksplanasi yang lain, dan gambarnya bisa kalian sesuaikan dan bisa diambil di internet. Kemudian bahasa yang digunakan dalam teks eksplanasi harus jelas, tidak membuat pembaca bingung. Kemudian agar pembaca atau pendengar dapat memahami isi teks, ada beberapa kaidah bahasa yang harus dipenuhi. Yang pertama, kalimatnya harus kalimat efektif. Yang kedua, penulisan ejaan dan tanda bacanya harus tepat. Kita kembali ingat-ingat apa itu kalimat efektif ya. Kalimat efektif syaratnya 1. Mengandung subjek dan predikat. Yang kedua, menggunakan kata baku. Yang ketiga, tidak bertele-tele atau terlalu panjang. Yang keempat, tidak bermakna ganda atau ambigu. Demikian pelajaran hari ini. Ustadzah akhiri, sekali lagi Ustadzah ulangi bahwa hari ini kita belajar tentang bagaimana menyajikan teks eksplanasi ke dalam gambar berseri. Yang kedua juga bahwa bahasa yang digunakan dalam kalimat efektif adalah bahasa baku dan kalimat yang digunakan adalah kalimat efektif. Semoga kalian semakin paham, tidak semakin bingung. Kalau bingung silahkan menghubungi Ustadzah. Ustadzah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.